Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sri Nur Aini. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi matematika. Penasaran ya? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Sri Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan membahas materi mengenai limas. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan indikator pada kesempatan kali ini. Oke, indikatornya yang pertama yaitu memahami pengertian limas. Yang kedua, mengenali jenis-jenis limas. Yang ketiga, menghitung luas permukaan limas. Dan yang terakhir yaitu menghitung volume limas. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih itu limas? Oke, mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Yaps, betul sekali ya. Limas merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, di mana limas ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena limas ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Seperti ketika kita sedang membuat rumah, pasti kebanyakan orang masih menggunakan limas sebagai atapnya. Oke, next. Yuk, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar nih. Kalian tahu nggak itu gambar apa? Oke, betul ya, itu adalah gambar limas segitiga. Nah, cara menentukan gambar limas ini limas apa, kita tinggal lihat aja alasnya berbentuk apa. Nah, biasanya limas itu disebut sebagai limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Oke, sifat-sifat dari limas segitiga diantaranya memiliki 6 buah jumlah rusuk, kemudian memiliki 4 buah titik sudut. 3 buah titik sudut itu terdapat pada bagian alas, kemudian 1 titik sudutnya berada di titik puncak. Kemudian mempunyai 4 buah sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 sisi alas. Oke, nah untuk rusuknya kita bisa sambil dilihat ya gambarnya. Oke, ada rusuk AD, kemudian BD, CD, AB, BC, dan juga CA. Itu merupakan rusuk dari limas segitiga. Oke, titik sudutnya karena mempunyai 4 buah, titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Oke, selanjutnya yaitu sisinya mempunyai 4 buah sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 buah sisi alas, yaitu sisi ABD, kemudian BCD, kemudian CAD, dan juga sisi alasnya yaitu ABC. Oke, selanjutnya itu gambar apa sih? Yaps, betul ya, itu merupakan gambar limas segi 4. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari limas segi 4? Oke, yang pertama memiliki jumlah rusuk 8 buah, kemudian memiliki 5 buah titik sudut. 4 buah titik sudut itu terdapat pada bagian alas dan 1 buah titik sudut pada bagian puncak. Kemudian mempunyai 5 buah sisi, 1 sisi terdapat pada alas yang berbentuk segi 4, dan kemudian 4 buah sisi lainnya yaitu sisi tegak yang berbentuk segitiga. Oke. Nah, rusuknya yang mana aja sih? Kan ada 8, berarti rusuknya yaitu rusuk AE, BE, CE, DE, kemudian rusuk AB, BC, CD, dan juga DA. Oke, kemudian memiliki 5 buah titik sudut. Mana aja sih titik sudutnya? Titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan juga titik sudut E. Oke, kita next. Nah, sisi-sisinya yang mana aja sih? Yaitu sisi ABE, bisa sambil dilihat ya. Sisi ABE, kemudian sisi BCE, kemudian sisi CDE, dan sisi DAE. Nah, mana sih yang menjadi sisi yang tadi sudah disebutkan? Ada 1 sisi alas, yaitu sisi ABCD. Kita cek.
Oke, betul ya. Kita next. Nah, ini gambar apa sih? 5 segi berapa? 5 segi 5, betul ya. Sifat-sifat dari 5 segi 5. Oke, yang pertama mempunyai jumlah rusuk sebanyak 10 buah, kemudian mempunyai 6 buah titik sudut, 5 buah pada bagian alas, sedangkan 1 buah terdapat pada bagian puncak. Dan yang ketiga yaitu memiliki 6 buah sisi, di mana 5 buah sisi terdapat pada bagian samping atau sisi tegaknya dan 1 sisi terdapat pada bagian alas. Nah, mana aja sih rusuk-rusuknya? Yuk kita lihat di gambar. Nah, rusuk-rusuknya itu ada rusuk A, F, kemudian B, F, C, F, D, F, dan E, F. Kemudian rusuk AB, BC, CD, DE, dan EA. Kita cek. Oke, betul ya. Kemudian, mana aja sih titik sudutnya? Oke, titik sudutnya ada 6 buah, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut. Kita cek. Oke, betul ya. Kemudian, mana aja sih sisinya gitu? Oke, sisinya kita hitung dulu ya dari sisi yang tegaknya. Oke, ada sisi ABF, kemudian ada sisi BCF, kemudian ada sisi CDF, ada sisi DEF, dan ada sisi EAF. Oke, kita cek. Betul ya. Kemudian ada 1 buah sisi yang terdapat pada alas, yaitu sisi A, B, C, D, E. Ya, betul sekali ya, yaitu bentuk dari segi 5. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu bentuk limas apa sih? Yap, betul banget ya. Itu merupakan gambar 5 segi 6. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari 5 segi 6? Oke, yang pertama mempunyai 12 buah titik. Bukan titik ya, tetapi rusuk doang. Jadi titiknya dihapus ya teman-teman. Jadi mempunyai 12 buah rusuk. Kemudian memiliki 7 buah titik sudut, di mana 6 buah titik sudut terdapat di bagian alas, sedangkan 1 buah titik sudut terdapat pada bagian atas atau puncak. Kemudian yang ketiga mempunyai 7 buah sisi, di mana 1 sisi terdapat pada bagian alas, sedangkan 6 buah sisi lainnya terdapat pada bagian samping. Oke, mana aja sih rusuk-rusuknya? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Dari rusuk tegaknya terlebih dahulu nih. Di mana ada rusuk AG, kemudian rusuk BG, kemudian rusuk CG, kemudian rusuk DG, kemudian rusuk EG, kemudian rusuk FG. Oke, itu merupakan rusuk sampingnya ya. Kemudian mana aja sih yang merupakan rusuk alasnya? Oke, rusuk alasnya yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DE, rusuk EF, dan juga rusuk FA. Kita cek. Oke, betul ya teman-teman. Kemudian memiliki 7 buah titik sudut. Yang mana aja nih titik sudutnya? Yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, dan juga titik sudut G. Oke. Kemudian mana aja sih sisi-sisinya? Kan tadi ada 7 buah sisi. Kita hitung terlebih dahulu ya dari sisi tegaknya. Yang pertama ada sisi ABG, kemudian BCG, kemudian CDG, kemudian DEG, kemudian EFG, kemudian FAG, dan sisi alasnya yaitu sisi yang berbentuk segi 6, yaitu sisi A, B, C, D, E, dan F. Oke? Yaps, betul ya. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke bagaimana sih rumus luas permukaan limas itu? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Jadi, luas permukaan limas bisa dihitung dengan rumus luas sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Nah, di mana luas seluruh sisi tegak ini bisa kita hitung dengan N atau jumlah
dikalikan dengan setengah kali alas dikali tinggi. Oke, nah ini merupakan rumus apa coba? Yaps, betul banget ya. Jadi ini merupakan rumus volume 5, di mana rumusnya yaitu 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Oke, kita next. Nah, udah masuk ke soal-soal nih teman-teman. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Oke, soal-soalnya ada berapa buah nih? Nggak banyak-banyak kok. Ternyata cuma ada 2 soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Nah, untuk soal yang pertama. Alas sebuah 5 segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiga 17 cm dan tinggi limas 15 cm, tentukan luas dari permukaan limas. Nah, sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu ya, bagaimana sih bentuk dari gambar seperti yang diilustrasikan soal ini. Oke, nah gambarnya gak kurang dari itu ya teman-teman, seperti yang sudah terpampang jelas tuh di atas. Oke, cara yang pertama. Kita kan sudah mengetahui bahwasannya tinggi segitiga yaitu 17 cm, yaitu dari F ke T misalkan. Kemudian tinggi limasnya yaitu 15 cm dari E ke T. Nah, langkah penyelesaiannya kita cari nilai dari AB, di mana kan kita sudah mengetahui tentunya AB itu merupakan AB ini. Nah, AB ini merupakan setengah atau ya di mana 2 kalinya dari EF. Maka penyelesaiannya AB sama dengan 2 kali EF. Kemudian ditanyakan tentunya nilai dari EF-nya. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena di sini sudah kita ketahui bahwa tinggi segitiga yaitu 17 cm dan tinggi dari limasnya sendiri yaitu 15 cm. Nah, sehingga EF kuadrat sama dengan FT kuadrat dikurangi FT kuadrat. Nah, sehingga menjadi EF kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, di mana EF kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Berapa nih teman-teman hasilnya? Yaps, betul sekali ya. Jadi EF kuadrat ini sama dengan 64. Kemudian kita akarkan nih. Berapa sih akar dari 64? Yaps, betul sekali ya. Jadi EF-nya itu sama dengan 8. Nah, kemudian kita hitung panjang sisi segitiga AB, yaitu dengan menghitung tadi rumus yang ini. AB sama dengan 2 kali EF. Karena EF-nya sudah kita ketahui, sehingga AB sama dengan 2 kali EF, di mana AB maka akan sama dengan 16, di mana 2 dikali dengan 8. Betul ya teman-teman? Oke, selanjutnya hitung luas alas yang berbentuk persegi, di mana luas alasnya yaitu AB kuadrat karena bentuknya persegi. Kemudian 16 dikuadratkan sama dengan 256 cm. Nah, selanjutnya kita hitung luas segitiga dengan rumus. Gimana sih luas segitiga itu? Oke, rumusnya yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali AB dikali dengan FT, sesuai dengan yang sudah tadi kita cari ya teman-teman. Oke, kita substitusikan menjadi luas segitiga sama dengan setengah dikali 16 dikali 17, maka luas segitiganya sama dengan 136 cm persegi. Nah, kemudian kita hitung nih luas permukaan dari limas. Tadi kan rumusnya
luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Kenapa 4? Karena sisi alasnya itu berbentuk segi 4. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi 256 cm yang persegi yang sudah tadi kita cari ditambah 4 dikalikan dengan 136 cm sebagai luas dari segitiga. Maka hasilnya menjadi 256 cm persegi ditambah dengan 544 cm persegi. Maka totalnya yaitu 800 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 800 cm persegi. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu volume dari sebuah limas segitiga adalah 3.570 cm kubik. Jika ukuran alas limas berturut-turut adalah 18 cm dan 34 cm, tentukan tinggi dari limas tersebut. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui dari soal ini yaitu volume sebesar 3.570 cm kubik. Kemudian alas sama dengan 18 cm dan tinggi sama dengan 34 cm. Yaps, betul. Kemudian ditanyakan apa sih yang menjadi pertanyaan di sini, yaitu tentukan tinggi dari limas. Maka kita tuliskan ditanyakan tinggi limas sama dengan berapa. Nah, karena diketahui di awal bahwasannya ada volume, maka kita masukkan ke dalam rumus volume limas. Jadi, apa sih volume limas? Oke, volume limas sama dengan 1/3 kali setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi limas. Oke, kita substitusikan semua yang diketahui ke persamaan ini, maka menjadi 3.570 cm kubik sama dengan 1/3 dikali setengah dikali 18 dikali 34 dikali dengan tinggi limas. Maka menjadi tinggi limas sama dengan 3.570 dibagi 102 sama dengan 35 cm. Jadi tinggi limas segitiga tersebut adalah 35 cm.